Yo guys, kembali lagi di channel Rahman Animation bersama gua Ucil. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Yo guys, selamat datang di Podcil. Nah, di podcast kali ini aku mau membahas beberapa karakter anime yang abadi. Misalnya kepala dan tubuhnya pisah tapi masih bisa hidup. Kayaknya bakal banyak banget yang akan dibahas. Iya, Cil, ada kurang lebih 10 karakter, tapi kita mau bahas 6 karakter saja. Oke bro, gak masalah, tapi sebelum itu yuk bantu subscribe channel ini. Nah, kalau gitu langsung kita mulai saja bro. Oke, kalau begitu di urutan pertama ada Hidan dari anime Naruto. Hidan memiliki keabadian bahkan saat melawan Asuma kepalanya sempat copot. Benar juga, waktu itu dia masih bisa hidup, kenapa ya? Mungkin karena jutsunya, Cil, tapi aku juga gak tahu apa jutsunya. Selain jutsunya yang membuat tubuhnya jadi hitam itu. Saat menggunakan jutsu itu, Hidan bisa mengirim luka yang sama dengan yang dideritanya pada musuhnya kan? Iya, korbannya cukup banyak, bahkan dia mengalahkan seorang Jinchuriki. Dia benar-benar abadi, bahkan setelah melawan Shikamaru saat itu tubuhnya tercerai-berai, yang menyisakan kepalanya saja dan dia masih hidup. Jadi sampai sekarang dia masih hidup. Mungkin udah koit, kata Kishimoto, Hidan bisa mati jika tubuhnya kekurangan nutrisi. Oh, begitu, aku paham. Lanjut ke urutan kedua, ada Marco dari anime One Piece. Marco memiliki buah iblis tipe mythical Zoan yang membuatnya bisa berubah jadi burung poinik. Meski diserang menggunakan haki, dia tetap bisa menyembuhkan dirinya. Bagaimana jika dia menerima serangan Kaido? Tergantung serangannya, Cil. Jika Kaido menggunakan api, maka Marco masih bisa melawannya. Tapi jika Marco diserang menggunakan haki yang kuat, mungkin bisa berakibat fatal. Tapi ya, dia bisa menahan dua orang terkuat di bajak laut binatang buas seorang diri. Iya, hal itu cukup membuat King dan Queen kerepotan. Lanjut ke urutan ketiga, ada Andy atau Victor dari anime Undead Unlock. Kemampuannya sendiri adalah regenerasi super, bahkan racun pun gak bakalan bisa membunuhnya. Kemampuan Andi saja sudah sangat kuat, ditambah dia sudah hidup 200 tahun. Tapi kemampuan Victor lebih gila daripada Andi. Iya, dengan kemampuan regenerasinya, dia bahkan bisa membuat klon dari darahnya. Tapi sekarang Andi jauh lebih kuat dari Victor. Oke, lanjut ke urutan keempat, ada Zombie Man dari One Punch Man. Dia tidak bisa mati karena punya kemampuan regenerasi super. Bahkan luka separah apapun bisa sembuh dalam waktu sekejap. Tapi kenapa ya karakter anime yang memiliki keabadian justru bisa dilukai dengan mudah? Misalnya kayak Victor tadi, hanya dengan menggores lengannya dia bisa menyemburkan darahnya menjadi pedang. Mungkin ketahanan fisiknya menurun karena punya keabadian. Masuk akal juga kalau gitu. Oke, lanjut ke urutan kelima, ada Kibutsuji Muzan. Sebenarnya, semua iblis di Kimetsu no Yaiba bisa dikatakan abadi selama tidak kena sinar matahari. Tapi di antara semua iblis yang ada di anime ini, hanya Muzanlah yang bisa menumbuhkan kepalanya setelah putus. Bukannya Agaza juga bisa menumbuhkan kepalanya saat melawan Tomioka dan Tanjiro ya? Iya, tapi saat itu dia menghentikan regenerasinya karena teringat masa lalunya, Cil. Masa lalunya cukup sedih, bahkan sulit untuk membenci Akaza. Oke, lanjut ke urutan ke-6, ada Aizen Sasuke. Orang yang disebut beliau ini rupanya abadi setelah dirinya menyatu dengan Hokyoku sepenuhnya. Bahkan dia bisa bertambah kuat selama di penjara di Mugen. Yang lebih hebatnya lagi, dia tak memerlukan Zanpakuto untuk menggunakan hipnotisnya. Benar, dia hanya perlu menggunakan matanya untuk menghipnotis lawannya. Dengan begitu, lawannya bakal terkena hipnotis sempurna dari Kyoka Suigetsu. Secara Reiyatsu, dia setara dengan Ichigo dan Yuhaba, si Raja Quincy itu.
Nah, sekian pembahasan kali ini. Selanjutnya mau bahas apa nih? Komen ya. Oke, makasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.